أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, yang masih mengaruniakan kepada kita hidayahnya, yang masih memberikan kepada kita jalan untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Azza wa Jal selalu ataupun tetap membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, dan semoga kita tidak ditersesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Senantiasa kita memuja dan memuji Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Bukan hanya kita memuja dan memuji pada lisan-lisan kita, tetapi pujian itu harus sesuai dengan rasa syukur, harus sesuai dengan hati kita, dan harus sesuai dengan manhaj ataupun tuntunan apa yang telah Nabi SAW gariskan kepada kita, dan apa yang telah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an contohkan kepada kita. Sungguh sangat tersesatlah seorang hamba jikalau mereka beramal, jikalau manusia itu beramal tidak sesuai dengan apa yang telah Nabi dan para sahabat gariskan kepada kita. Karena tidak akan terima amalan seseorang yang mana amalan tersebut tidak sesuai dengan ittiba, tidak sesuai dengan apa yang telah Nabi SAW dan para sahabatnya contohkan kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita, tetap memberikan kepada kita jalan agar kita bisa membedakan mana syirik dan mana tauhid, atau sebaliknya mana tauhid dan mana kesyirikan dan kekufuran. Dan sebaliknya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu membimbing kita mana sunnah, mana bid'ah, apa itu bid'ah dan apa itu sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu memberikan kepada kita jalan agar kita mengenali dakwanya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian selanjutnya tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam. Semoga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala
selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita tahu bagaimana susah payahnya mendakwahkan agama ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban, menjadi korban demi untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tidak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan kepada keluarga-keluarganya, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendapatkan ujian dan musibah. Kita pun sering merasakan kegelisahan di dalam diri kita. Ketika muncul ataupun datang musibah yang melanda kita, ataupun yang menimpa kita, tentunya kita akan gelisah. Dan sampai-sampai manusia, sebagian daripada kaum muslimin, menghalalkan segala cara untuk dia mencari titik daripada kebahagiaannya, agar dia mendapatkan kembali titik daripada kebahagiaannya. Sampai-sampai dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Termasuk di dalamnya adalah ia datang kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia datang kepada orang-orang pintar kata mereka, lalu kemudian mereka disuruh meramal tentang nasibnya, tentang keadaannya, apa yang terjadi setelah ini. Kemudian mereka mengatakan juga, mereka bertanya kepada apa yang terjadi setelah ini dan apa yang sekarang ini yang menimpa saya dan seterusnya. Saya ingin meminta obatnya, saya ingin meminta petunjuknya. Bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tempat mereka meminta dan tempat mereka memohon pertolongan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukan itu yang ana membahas pada kesempatan kali ini. Ada sebagian daripada manusia, khususnya anak-anak muda, khususnya juga orang yang sudah dewasa umurnya, laki-laki dan perempuan, ketika mereka mendapatkan sebuah ujian dan sebuah musibah, menurut mereka, dan khususnya anak-anak muda, khususnya para anak-anak muda dan anak-anak mudi, laki-laki dan perempuan, ketika mereka merasakan kegalauan, kata mereka, ketika mereka diputuskan oleh cinta ataupun oleh pacarnya, kata mereka, maka akan muncul kegalauan itu, akan muncul, kata mereka itu, kegalauan dalam diri mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata mereka, bagaimana cara untuk menghilangkan kegalauan itu? Maka yang pertama mereka lakukan adalah mereka menyetel ataupun menyalahkan musik, menyetel lagu-lagu yang mengandung keharaman, lagu-lagu yang mengandung kesyirikan, lagu-lagu yang mengandung perzinahan, sehingga mereka kadangkala sebagian di antara mereka, yakni mereka menangis. Dan sampai-sampai mereka menangis ketika tatkala menghayati, merenungkan lagu-lagu yang mereka dengarkan. Allahu Akbar. Ketika Al-Quran dinyalakan kepada mereka, dibacakan kepada mereka, kemudian dibacakan pula juga tentang terjemahannya, tentang artinya, yang berkaitan dengan masalah azab,
yang berkaitan dengan masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka jarang di antara mereka itu yang ingin merenungkan itu semua. Dan bahkan hampir tidak ada ketika mereka mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik, kadangkala mereka menangis. Dan sebagian di antara mereka mengingat dengan pasangan yang haram, lalu kemudian mereka mengingat kebatilan-kebatilan yang telah mereka lakukan dengan pasangannya. Wali na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan ketika menyifati ataupun telah menjelaskan tentang haramnya musik ini ketika ditafsirkan oleh para ulama. Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 6, Allah mengatakan, dan sebagian di antara mereka ada orang yang telah memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk menyesatkan manusia. Apa kata para ulama ayat ini? Dalam ayat ini, demi Allah, Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah, ini adalah musik dan nyanyian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi, salah satu seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wallahi, ya, ini adalah musik dan nyanyian. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kenapa kita rela ingin menyesatkan diri kita dari jalan yang, kenapa kita menginginkan, kenapa kita berusaha menyesatkan diri kita dari jalan yang lurus? Musik itu hanya bisa mematikan hati kita. Musik itu hanya bisa mematikan hati kita. Dan musik dan nyanyian itu bisa mengundang perzinahan, bisa mengundang syahwat dari hati-hati kita, dari pola pikiran kita, dari telinga kita, dari mata kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, akan ada nanti pada akhir zaman seorang yang menghalalkan, yakni pakaian sutra. Kemudian mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan zina, dan manusia menghalalkan musik dan nyanyian. Rasul SAW jauh-jauh hari telah memberikan kabar kepada kita. Nabi SAW mengatakan, akan ada nanti muncul pada akhir zaman, itu orang yang menghalalkan musik. Musik disebutkan, orang yang menghalalkan khamar, orang yang menghalalkan zina, orang yang menghalalkan apa? Pakaian sutra bagi laki-laki. Ahibati billah, kita tidak berbicara panjang lebar soal itu. Kita berbicara tentang perzinahan. Kita berbicara tentang khamar, kita berbicara tentang musik. Ini satu jalan, satu paket mereka. Ketika kita melihat, ataupun ketika kalian melihat orang-orang itu ketika berkumpul di satu tempat kemaksiatan, dia duduk dengan perempuan yang bukan mahram mereka. Sebagian daripada mereka itu disiapkan minuman-minuman keras, lalu kemudian mereka duduk di situ sambilan berzina, walina'udzubillah. Kemudian dinyalahkan pula musik-musik dan lagu-lagu, syair-syair syaitan yang mengundang syaitan. La'natullahu alaihim, la'natullah. Dan banyak keburukan yang terjadi di zaman ini. Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan ada manusia, munculnya manusia itu menghalalkan musik, menghalalkan nyanyian, menghalalkan khamar, menghalalkan zina. Walaupun mereka tidak mengatakan saya menghalalkan. Ahibati fillah wa jumratul mu'minin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Selamatkanlah diri kita, selamatkanlah telinga kita, selamatkanlah hati kita, selamatkanlah seluruh anggota badan kita
sebelum kita menjadi bangkai, jemaah. Sebelum kita itu diazab oleh Allah Azza wa Jal. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kita disiksa dalam kubur kita nantinya. Allah Jalla wa Ala telah jelas-jelas telah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini untuk membawa rahmat untuk kita, untuk memberikan peringatan kepada kita. Allah mengatakan, berikanlah peringatan kepada orang-orang mukmin ataupun kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya peringatan itu manfaat untuk mereka. Dan kita telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat, kepada perbuatan-perbuatan perzinahan, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada kebatilan dan kezaliman. Allah mengatakan dalam surat Hud, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim, niscaya kalian disentuh oleh api neraka. Betapa banyak pada hari ini orang-orang yang masa bodoh dengan agama mereka. Ketika diingatkan kepada mereka tentang haramnya musik, ketika diingatkan kepada mereka bahayanya musik dan nyanyian, mereka mengatakan, Roma iramakan ustadz, Roma iramakan kiai, Roma iramakan ulama. Dia akan nyanyi, dia akan musik, kok haram? Bukan lagi dalil Al-Quran dan Sunnah yang didepankan, tetapi ulama-ulama mereka yang ditokohkan. Ahibati fillah wa jumratal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ustaz, ulama, kiai, syekh, habib tidak bisa menyelamatkan antum, tidak bisa menyelamatkan ukhti dari azab Allah Azza wa Jal, tidak bisa menyelamatkan kalian dari dahsyatnya siksaan api neraka. Bisa jadi mereka sendiri yang akan menjadi koreknya api neraka. Hentikanlah kita berdalil di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita tokohkan pembicaraan-pembicaraan ustadz, kita jadikan rujukan, lalu kemudian kita membenarkan penyimpangan-penyimpangan yang jelas. Oleh karenanya, kita itu harus memiliki panduan. Kita harus perhatikan manhaj kita. Kita harus memperhatikan cara beragama kita. Siapa yang kita ikuti? Cara beragama siapa yang harus kita ikuti? Melainkan cara yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Sebutkan dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan orang yang keseringan ataupun membiasakan diri mendengarkan musik dan nyanyian, nanti di hari kiamat akan dicairkan timah panas, akan dimasukkan cairan timah panas dalam telinganya. Subhanallah, itu ancaman untuk orang-orang yang sering yang mendengarkan musik dan nyanyian. Jelas hadisnya. Bahkan ijma' keempat imam mazhab mengatakan musik itu adalah haram mutlak. Tidak ada perselisihan di antara empat mazhab ini. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan musik haram. Imam Ahmad mengatakan musik haram. Imam Malik mengatakan musik haram. Imam Abu Hanifah mengatakan musik haram. Berarti ini menunjukkan adalah kebatilan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang kita cari? Apa manfaatnya musik dan nyanyian? Sementara Al-Quran itu ada di rumah-rumah kita. Sementara Al-Quran itu sudah dimudahkan zaman ini. Kalau kau tidak bisa membaca Al-Quran, kau tinggal nyalakan saja murotalnya. Ini Allahu Akbar. Orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, dan bahkan usia mereka yang sebentar lagi hampir mau mati, masih saja mereka menyalakan musik dan nyanyian yang haram ini.
lagu-lagu yang haram, musik-musik yang bisa menyebabkan, mengantarkan mereka ke dalam azab kubur dan azab api neraka. Mereka mendengarkan itu semua. Dan bahkan mereka mengaplikasikan itu semua dalam diri-diri mereka. Mereka mendengarkan, mereka menyalakan di rumah-rumah mereka, di luar daripada rumah-rumah mereka, di mobil mereka, di motor mereka. Allahu Akbar. Padahal mereka mengaku diri Muslim. Padahal mereka mengaku diri Islam adalah agama yang sempurna. Mereka mengaku diri mereka adalah orang Islam. Mereka syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi mereka tidak bisa menerapkan apa yang telah Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada mereka. Ketika dinasihatin, satu kata para ustadz yang mengajarkan kepada kebenaran, 1000 kata yang mereka lontarkan untuk sebagai bantahan ataupun untuk menjadikan hujah kepada ustadz yang telah menyampaikan kebenaran tadi. Dan banyaknya pada zaman ini kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh para ustadz kita yang jelas manhajnya, yang lurus manhajnya. Ketika dikatakan ini haram, ini bid'ah, ini batil, nggak boleh didengarkan. Apa kata dia? Kok batil? Ya, disebutkan namanya. Ustadz Fulan kan memperbolehkan. Ustadz Fulan kan memperbolehkan. Subhanallah. Bukan lagi Al-Quran dan Sunnah yang mereka biasakan dalam lisan-lisan mereka, tetapi akal dan ra'yu mereka yang mereka jadikan sebagai rujukan untuk jadikan dalil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melewati ataupun beliau pernah berjalan di pasar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menemukan orang yang sedang meniup seruling. Zaman dulu itu seruling, ya, disertai dengan syair-syair, ya, disertai dengan syair-syair. Lalu kemudian Imam Ahmad menarik seruling itu, kemudian mematahkan, mencegah, karena memang musik ini adalah kemungkaran yang sangat besar. Kemungkaran yang sangat besar. Jelas-jelas Nabi SAW mengharamkan ini musik dan nyanyian. Dan tidak boleh kita menjadikan itu sebagai teman setia kita. Orang itu baru dia menyalahkan murotal Al-Quran di handphone mereka, di televisi mereka, di laptop mereka, di MP3 ataupun apa yang ada dalam rumah mereka itu, mereka menghususkan. Kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Al-Quran khusus dinyalakan paginya. Kalau udah selesai Jumat, lanjut lagi musiknya. Sampai kapan? Mulai dari setelah Jumat sampai malamnya lagi, besok lagi, mulai dari pagi sampai malamnya lagi. Berarti Al-Quran itu hanya dijadikan, ibaratkan sampah yang sebentar. Allahu Akbar. Padahal Allah Azza wa Jal telah menurunkan Al-Quran ini untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita. Cobalah kita menyalahkan murotal plus terjemahannya. Banyak. Sekarang ini sudah ada 30 juz. Kita mendengarkan satu ayat plus terjemahannya, 2 ayat plus terjemahannya, pahala yang kita dapatkan. Kemudian sambil kita renungkan. Tetapi ada orang yang dia mendengarkan isi Al-Quran, terjemahan Al-Quran,
tidak didasari dengan penghayatan, tidak didasari dengan keimanan mereka, tidak didasari dengan penghayatan yang tinggi, tidak menghayati dengan hati mereka yang tulus. Akan tetapi ketika mereka mendengarkan sebuah nyanyian, mendengarkan sebuah lagu, mendengarkan sebuah syair, mendengarkan sebuah lagu yang mana lagu tersebut yang bercerita tentang dia dengan pasangan dia, Allahu Akbar, kadangkala air mata mereka itu menetes. Kadangkala semua orang itu menangis. Kadangkala ada seorang ibu dan bapaknya, dia melihat anaknya yang tampil di televisi, kemudian menyanyikan sebuah lagu, yang mana lagu tersebut yang menangiskan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Ditonton oleh orang, nangis semua orang seluruh dunia ini. Allahu Akbar. Lagu, nyanyian, subhanallah, ditangisi oleh orang-orang. Tetapi ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jal, tidak ada tersentuh sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Sering orang-orang itu mendengarkan ayat itu, dan bahkan mereka mendengarkan berulang kali, tetapi tidak disertai dengan penghayatan, padahal ada terjemahannya juga. Subhanallah. Makan minum orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat keburukan itu adalah duri dan nana. Seperti apa sih orang-orang yang melampaui batas itu? Yaitu orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu orang-orang yang menjadikan buatan-buatan manusia itu dia jadikan rujukan dia. Sementara perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dalil, yang penuh dengan peraturan yang telah digariskan oleh Nabi SAW, jarang di antara mereka itu yang melakukan itu semua. Jarang di antara kita, kadangkala ketika kita melewati sebuah rumah, ketika kita melewati sebuah berkumpulan, pasti di dalamnya itu adalah musik dan nyanyian. Kemudian duduk anak kaum muda dan kaum mudi, duduk mereka disertai dengan keharaman. Sudah dinyalakan musik, minuman khamar, 2. Duduk dengan perempuan, 3. 3 perkara sekaligus yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan seperti inilah yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Ahibati fillah, a'azani Allahu ayyakum jami'an. Berusahalah kita ini agar kita mendapatkan hidayah Allah Jalla wa'ala. Hendaklah kita itu berusaha bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kita ini hidayah. Jangan kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jangan kita berkumpul dengan orang-orang zalim. Kemudian usahakan diri kita ini meninggalkan sedikit demi sedikit musik yang penuh dengan keharaman ini. Musik jelas Rasulullah SAW memberikan rekomendasi bahwasannya musik itu adalah haram. Lalu, mana yang lebih mulia? Rasulullah atau Roma Irama? Mana yang lebih mulia? Rasulullah SAW atau Abdul Somad? Mana yang lebih mulia? Rasulullah SAW atau Adi Hidayat? Yang merupakan yang orang-orang pada hari ini yang menokohkan mereka, yang mentokohkan mereka. Karena Adi Hidayat, Abdul Somad, Roma Irama membolehkan musik dan nyanyian. Allahu Akbar.
Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, sebagai contoh yang harus kita ikuti. Mereka jadikan itu sebagai rujukan. Subhanallah. Mereka membawakan dalil-dalil subhat, membawakan perkataan-perkataan Ibnu Hazm. Mereka membawakan perkataan-perkataan Yusuf Qaradawi dan seterusnya, supaya orang itu termotivasi. Jelas. Jadi syaitan itu akan berusaha menyesatkan manusia itu dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyebutkan dalam surat Al-An'am itu, ya, jikalau kita mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, maka mereka itu akan ikut menyesatkan mereka. Maka mereka itu akan ikut menyesatkan kita dari jalan yang lurus, dari jalan yang hidayah, dari jalan hidayah. Dan banyaknya para hadirin teman-temanku sekalian, orang-orang yang nggak bisa lihat seperti saya ini, itu pencarian mereka, subhanallah, mungkin bisa 100%. Mata pencarian mereka itu musik, pakai musik dan nyanyian. Subhanallah. Bagi saudara dan saudariku yang buta matanya, kemana akan kau bawa dirimu? Cukup, ya akhi fillah, ya ukhti fillah, kita buta di dunia ini. Jangan lagi kau butakan matamu. Jangan kau lagi butakan mata dan hatimu di akhirat. Karena itu akan bisa menghancurkan diri-diri kalian. Bertobatlah kalian, sadarlah kalian. Sampai kapan kalian menjadi seperti ini? Tinggalkan itu semua. Karena memang itu adalah perkara yang menyebabkan engkau jatuh kepada kesesatan. Ada seorang nggak bisa lihat juga seperti saya. Dia bertanya kepada saya, bagaimana pendapat antum tentang musik dan nyanyian? Saya katakan haram, musik haram. Dari mana haramnya? Adakah dalilnya? Ada. Saya jelaskan dalilnya. Apa kata dia? Saya ini sering dengar Rhoma Irama tuh nyanyi. Subhanallah. Perhatikan, dia sebut apa? Rhoma Irama. Saya sering dengar apa? Abdul Somad menyanyi. Apa yang disebut? Rhoma Irama dan Abdul Somad. Apalagi dia bilang, saya sering dengar ustadz-ustadz yang lain itu menyanyi, memperbolehkan ini musik. Kok kamu mengatakan musik itu haram? Bukan saya mengharamkan musik, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih ulama setelah Nabi SAW itu para sahabatnya. Semua para sahabat itu ijma bahwasanya musik itu adalah haram. Ya. Musik itu adalah haram. Nyanyian itu adalah haram. Yang harus kita tinggalkan. Dan banyak kisah, Bapak Ibu sekalian, ahibati fillah wa jumratul mu'minin, azani Allahu iyyakum jami'an. Ada kisah yang dikisahkan oleh kalau nggak salah itu seorang ulama. Saya mendapatkan ini dari kajian Ustadz Abdul Qadir Yaji Jawas hafidahullahu ta'ala. Beliau bercerita, beliau membawakan cerita bahwasanya ada kisah seorang penyanyi, ya. Seorang itu penyanyi besar, ya, terkenal, ya, kalau dikatakan sekarang ini. Kemudian dia itu meninggal. Kemudian setelah dia meninggal, akhirnya keluarganya, salah satu dari anaknya, kalau nggak salah, wallahu a'lam, benar, salah satu daripada keluarganya ataupun karib kerabatnya itu bermimpi. Isi dalam mimpinya itu, ya, dia mengatakan, tolong keluarkanlah semua alat-alat musik dalam rumah itu, maka bakarlah, begitulah kalau nggak salah. Suruh hilangkan. Allahu Akbar. Dan ternyata sekali lagi musik ini
bisa mematikan hati seseorang, bisa melalaikan manusia dari jalan yang lurus. Dan terkadang lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang jahiliyah itu, yang mendengarkan itu adalah kadangkala kita-kita. Sebagian di antara kita itu yang sudah mengenal, yang sudah ngaji. Subhanallah, apa susahnya kita tinggalkan yang haram? Mudah saja. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Maka kita meminta dan kita meminta kepada Allah dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan keharaman itu sendiri. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat saya, khususnya saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh teman-teman yang mendengarkan kajian ini. Marilah berusaha kita memperbaiki diri kita dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita. Tinggalkanlah segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada kesesatan, yang bisa menyebabkan kita diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk di dalamnya adalah musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian itu adalah perkara-perkara yang tercela sekali dalam Islam. Maka hendaklah kita meninggalkan itu semua, saudara dan saudariku. Kita harus berusaha mengenali Rabb kita. Kita harus berusaha mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang satu perjuangan untuk agama ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kita pada zaman ini menerima Islam itu mudah. Zaman dulu itu mereka harus disiksa dulu. Dan sebagian di antara mereka itu dipisahkan antara leher, dipotong, dibelah dua leher, dan sampai-sampai kepalanya itu dipisahkan dengan lehernya. Allahu Akbar. Itulah Islam, Bapak Ibu sekalian. Maka kita alhamdulillah di zaman ini, zaman yang penuh dengan keistimewaan, zaman yang penuh dengan keindahan. Bahkan kalau orang itu mau ke masjid sekarang pakai mobil yang mewah, dia nyalain AC-nya dalam mobilnya. Kemudian ada juga orang ke masjid itu pakai motor yang mewah, pakai motor supaya dia mudah. Tapi zaman dulu itu mereka nggak pakai lampu, nggak ada lampu, tapi mereka itu tetap sabar menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada mereka ataupun syariatkan kepada mereka. Oleh karenanya kita itu harus bisa mengenali Allah. Kita harus bisa mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasihnya, dan kita juga harus mengenal yaitu seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu perjuangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana para salaf kita terdahulu, mereka ketika menyikapi perbuatan-perbuatan keharaman, ketika mereka menyikapi perbuatan-perbuatan keburukan, mereka ketika jelas dalilnya, ketika ada dalilnya, mereka langsung sami'na wa ta'na. Mereka langsung meninggalkan dan mereka mentaati ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya menasihati diri saya pribadi dan kepada seluruh teman-temanku semuanya yang mendengarkan kajian ini, musik itu jelas haram. Tidak ada perselisihan para ulama mazhab tentang keharaman musik itu kecuali ulama-ulama sesudahnya. Kecuali ulama-ulama sesudah mereka. Kemudian para ulama-ulama yang cenderung ataupun yang mengikuti keempat imam mazhab itu, mereka mengkaji lebih dalam. Ternyata pendapat-pendapat musik yang memperbolehkan musik itu tidak bisa dipakai. Karena memang musik itu bisa mematikan hati. Jelas hadisnya, seorang yang membiasakan diri mendengarkan musik dan nyanyian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan menaruh, akan
ditaruh di dalam telinganya itu cairan panas. Bapak Ibu sekalian, sederhananya teman-temanku sekalian, kita nggak usah dulu bicara panjang lebar tentang hadis ini. Hendaklah kita cobalah, kita usahakan diri kita ini. Kalau memang kita itu betul-betul beriman kepada hadis Nabi SAW yang mengatakan orang yang sering mendengar musik ini akan dituangkan ataupun akan ditaruh cairan timah panas di dalam telinga-telinga mereka. Barakallahu fikum. Kita cobalah mengambil air panas di dispenser kita, ataupun kita masak air panas itu kemudian kita tuangkan dalam telinga kita. Apakah hancur teman-temanku sekalian? Kalau saya mengatakan insya Allah hancur. Ya, apakah pernah saya coba? Belum pernah. Karena kenapa? Karena tangan saya sering kena air panas. Ya, berapa hari saya merasakan kesakitan? 1 minggu. Itu pun masih saya merasakan sakit. Bagaimana dengan nanti siksaan dalam api neraka? Kemudian ditambah lagi dituangkan cairan panas, timah panas itu ke dalam telinga-telinga kita. Allahu Akbar. Sudah panasnya api neraka, dituangkan lagi cairan timah panas itu. Kemudian kita akan memakan duri. Kemudian minumnya adalah nana. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa yang kita kejar di dunia ini? Subhanallah. Apa yang kita sombongkan dari dunia ini? Kalau kita memang menginginkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Azza wa Jal, hendaklah kita mencari. Maka Nabi SAW sering berdoa kepada Allah apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Rizki yang halal dan amal yang diterima. Subhanallah, Nabi SAW sering mengucapkan doa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita bisa mengakui haramnya musik ini, karena memang ini hadis jelas. Dan para sahabat Nabi SAW itu ijma bahwasanya musik dan nyanyian itu adalah haram. Tidak ada satupun para sahabat Nabi SAW itu memperbolehkan musik dan nyanyian itu. Ya. Sekarang ini orang-orang kafir itu banyak cara. Orang-orang kafir itu banyak cara. Musik zaman dulu itu hanya sekedar seruling, ya, hanya sekedar apalah gitu salah katanya. Tapi sekarang ini udah mudah, tinggal dipencet kayak keyboard gitu. Semua orang itu ahli, kayak drum gitu. Semuanya sekarang ini udah canggih. Orang-orang kafir itu akan berusaha bagaimana caranya manusia itu kembali murtad dari agamanya. Karena memang orang-orang kafir itu tidak akan senang kepada kita sampai kita itu mau mengikuti agama mereka. Mereka itu tidak akan senang kepada kita. Ternyata sebagian daripada kaum muslimin ini tidak ada yang mengerti, dan maka bahkan mereka itu masa bodoh dengan itu semua. Ya. Dan saking beraninya mereka menyebutkan ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz rujukan mereka. Ustadz fulan yang memperbolehkan, ustadz si A, si B memperbolehkan musik. Kenapa kalian mengharamkan musik? Hawa nafsunya yang berbicara. Padahal sudah jelas-jelas dalilnya sudah kita jelaskan bahwasanya musik itu adalah haram. Lalu kemudian mereka menghalalkan. Belum lagi mereka telah mengharamkan zina. Mereka telah menghalalkan zina. Menghalalkan itu tidak semestinya dia mengatakan zina ini halal kok. Enggak. Mustahil ya. Sebagian daripada kaum muslimin yang melakukan perzinahan ini, mereka tahu haramnya zina. Tetapi mereka ini mengikuti hawa nafsu mereka. Ingat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ulama salaful ummah, kata beliau, jikalau seseorang itu sudah mengetahui segala sesuatu yang haram, jangan sampai ia jatuh kepada kekufuran. Jangan sampai itu dia menghalalkan, dia menganggap sebuah perbuatan itu baik, lalu kemudian dia jatuh kepada kemurtadan ataupun kehinaan. Walina'udzubillahi min dzalik. Maka betapa banyak orang-orang pada hari ini, ya, mereka masa bodoh dengan agama mereka. Mereka lupa dengan
dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Ya, oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terlaknat, dari godaan syaitan yang berusaha menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Dan semoga Allah Jalla wa Ala selalu menetapkan kita di atas iman dan hidayah. Itu yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu meminta rizki, meminta dijauhkan kita dari bala. Tetapi kita harus meminta kepada Allah agar Allah itu memberikan kepada kita ini hidayah. Hidayah ini sangatlah mahal dan bahkan orang itu tidak akan mampu, tidak akan bisa membeli hidayah ini dengan uang-uang mereka. Nabi SAW mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk, maka tidak ada yang bisa merubah petunjuk itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa merubah kesesatan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita harus meminta kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita hidayah kemudian kita bisa menjaganya hidayah ini dengan baik. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian ataupun teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap dan meminta kepada Allah, ya Allah bimbinglah hamba, ya Allah berikanlah hamba ini petunjuk. Jangan biarkanlah hamba ini hidup bersama dengan musuh-musuhmu yaitu syaitan laknatullah ataupun iblis laknatullah. Dan kebanyakan manusia ini ya di rumah-rumah mereka mengundang syaitan. Di rumah-rumah mereka mulai dari malam sampai pagi itu musik dinyalakan. Nyanyian, musik mereka nyalakan. Syaitan itu senang dengan itu. Mereka mengundang syaitan. Kemudian di rumah-rumah mereka itu dipajang gambar, foto-foto yang bernyawa. Lalu kemudian sebagian di antara mereka apa yang mereka lakukan? Yang mengundang yang tidak bisa rumah mereka itu dimasukin oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan hal-hal yang haram, termasuk dalamnya itu mereka naudzubillahi min dzalik. Sebagian daripada mereka itu membawa perempuan-perempuan bukan mahram mereka lalu kemudian berzina dalam rumah itu. Wali naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, nasihat para ulama salaf terdahulu. Ya. Ada seorang ulama salaf pernah mengatakan, jikalau kita itu betul-betul mengimani Allah Azza wa Jal, jikalau betul-betul kita itu mengatakan Islam ini agama yang sempurna, maka hendaklah kita bisa meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang haram. Jikalau kita menginginkan surga ataupun menginginkan surga dan kenikmatannya, hendaklah kita meninggalkan segala bentuk macam keharaman. Oleh karena itu, kita harus bisa, kalau kita benar-benar meyakini surga dan kenikmatan-kenikmatan surga itu, maka hendaklah kita bisa meninggalkan segala bentuk macam keharaman, keburukan. Usahakan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa. Usahakanlah diri kita ini menjadi orang yang senantiasa yang menjaga hak Allah. Hak Allah apa? Yaitu beribadah kepadanya, seakan-akan kita melihat Allah Azza wa Jal. Ataupun kita melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan bersama dengan kita ataupun melihat Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang menjaga hak Allah. Dan apabila kita menjaga hak Allah, Allah pun akan menjaga hak kita. Apa? Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah itu akan malu kepada hambanya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang-orang yang tidak menodai dirinya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan kepadanya. Allah itu malu dengan hamba yang seperti itu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan malu kepada hamba yang senantiasa yang mana doanya tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta petunjuk kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini hidayah. Oleh karenanya, teman-temanku sekalian ataupun para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musik ini adalah haram dan hendaklah kita berusaha meninggalkan musik ini
dan kita harus bisa mengaplikasikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ini pada diri kita, dan jangan kita terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Dunia ini hanya bisa ketika kita ini terlalu terlena dengan kehidupan dunia ini, kemudian kita melupakan akhirat, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat. Ana minta maaf kalau ada ucapan ana yang tidak luput dari yang di telinga-telinga kalian. Ana adalah manusia yang tidak terluput daripada dosa dan kesalahan. Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari kesalahan itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.